Halo semuanya, selamat datang di kelas biologi bersama saya, Mei Juliana. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi keanekaragaman hayati atau yang sering disebut dengan biodiversitas. Sebelum kita bahas lebih dalam, apa sih keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu? Jadi, keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keseluruhan gen, spesies, dan ekosistem di suatu kawasan. Keanekaragaman hayati merupakan kajian yang sangat penting karena akan berkaitan erat dengan kehidupan manusia sebagai salah satu bagian di dalam sistem kehidupan. Kita ketahui bahwa dalam kajian keanekaragaman hayati di dunia, Indonesia selalu termasuk ke dalam negara yang diperbincangkan karena merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya hayatinya. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sehingga menjadi negara yang sangat diperhitungkan dalam hal biodiversitas di dunia. Dengan demikian, jika suatu daerah kaya akan vegetasi, maka akibatnya akan mendukung makhluk hidup lain yang menjadi konsumennya untuk bertahan hidup. Demikian juga dengan makhluk hidup lain pada tingkat trofik yang lebih tinggi, karena sumber makanannya pun ikut tersedia. Hal tersebut sangat mendukung terbentuknya keanekaragaman hayati di suatu kawasan. Tingginya tingkat keanekaragaman hayati di bumi mendorong ilmuwan mencari cara terbaik untuk mempelajarinya, yaitu dengan klasifikasi. Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik tingkatan gen, tingkatan spesies, maupun tingkatan ekosistem. Sekarang kita tahu bahwa keanekaragaman hayati ini terbagi atas 3 tingkatan. Yang pertama, ada keanekaragaman tingkat gen, kemudian yang kedua, ada keanekaragaman tingkat jenis, dan yang terakhir, ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dimulai dari keanekaragaman tingkat genetik. Keanekaragaman hayati tingkat genetik mempunyai arti bahwa keanekaragaman tersebut merupakan keanekaragaman yang disebabkan oleh variasi genetik. Agar lebih jelas, mari kita amati keanekaragaman tingkat genetik ini pada makhluk hidup yang masih ada dalam satu jenis. Oke, mari kita amati terlebih dahulu gambar berikut ini. Apa yang Anda amati dari gambar tersebut? Teman-teman dapat melihat variasi ikan koi dari warnanya. Ada yang berwarna putih, putih merah, putih hitam merah, kuning, dan seterusnya. Nah, kira-kira apa dugaan teman-teman yang menyebabkan terjadinya variasi tersebut? Oke, benar. Variasi warna tersebut disebabkan oleh ekspresi dari gen atau fenotip yang dimiliki oleh ikan koi. Jadi, dalam satu jenis ikan koi ini, variasi dari fenotipnya sangat beragam. Inilah yang kita sebut dengan keanekaragaman hayati tingkat genetik. Silahkan amati contoh lain di sekitar Anda yang dapat membuktikan adanya keanekaragaman hayati tingkat genetik. Sekarang kita move ke tingkat keanekaragaman hayati selanjutnya, yaitu tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis merupakan keanekaragaman yang terjadi sebagai akibat dari adanya variasi berbagai jenis makhluk hidup. Dengan kata lain, keanekaragaman ini dapat kita amati mulai dari tingkat marga. Sekarang kita amati gambar keanekaragaman jenis ikan hias air asin berikut. Pada gambar tersebut merupakan berbagai jenis ikan yang hidup di air tawar. Pada gambar tersebut dapat kita amati adanya variasi bentuk, warna, ukuran, dan seterusnya pada jenis-jenis ikan yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke tingkat keanekaragaman hayati yang terakhir, yaitu tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan keanekaragaman yang terbentuk sebagai akibat dari adanya variasi interaksi kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya.
variasi interaksi tersebut akan menghasilkan tipe lingkungan yang berbeda-beda pula. Oke, mari kita amati contoh keanekaragaman ekosistem pada gambar berikut ini. Tentunya, setelah diamati, kita dapat melihat adanya perbedaan jenis-jenis makhluk hidup yang menempati suatu ekosistem dengan karakter lingkungan tempat hidupnya. Misalnya, unta pada gurun pasir, kemudian ada hewan-hewan pada ekosistem hutan tropis, dan binatang laut pada ekosistem laut. Oke teman-teman, sekian penjelasan materi keanekaragaman hayati kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa buat klik like, komen, dan subscribe. Tunggu penjelasan materi selanjutnya hanya di channel YouTube Mayfood Juliana.